Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayu Maisaro, saya dari Fakultas Manajemen. Di sini saya akan membahas studi kasus terkait tren down spending, pergeseran psikologis konsumen generasi Gen Z dan milenial. Di mana di latar belakang ini fenomena down spending ini akan muncul akibat ketidakpastian ekonomi, di mana konsumen ini akan membeli barang mewah kecil atau pengalaman instan karena mereka merasa tidak mampu membeli aset besar. Dorongan ini diperkuat oleh generasi media sosial atau FOMO, sementara ada pergerakan dari tandingan JOMO yang menekankan bahwa kesehatan mental dan konsumsi itu sangat minimalis. Terkait ada perbandingan untuk menganalisis fenomena FOMO versus JOMO itu adanya kita menggunakan kampanye flash sale Shopee atau Tokopedia Indonesia, yang dimana kalau misalkan anak-anak yang FOMO itu biasanya dia hanya 3 jam aja ada diskon 70% untuk gadget terbaru. Psikologi FOMO ini sangat memicu keputusan yang cepat karena takut kehabisan kalau dia jika ingin menyasar segmen. Tapi kalau misalnya untuk psikologi yang untuk JOMO ini biasanya strategi komunikasinya ini diubah menjadi menekankan kepuasan jangka panjang daripada urgensi kampanye. Seperti belajarlah bijak, menikmati setiap pilihanmu, fokus pada kesejahteraan mental dan nilai produk daripada terburu-buru. Jika kalau misalnya kita ingin menyasar segmen JOMO, kita harus mengubah strategi seperti ini. Jadi untuk brand untuk menyesuaikan narasi untuk segmen FOMO versus JOMO ini bisa dibuat agar lebih realistis lagi. Setelah itu ada tahapan pengambilan keputusan konsumen. Untuk tahapan pengambilan keputusan dari konsumen ini, perubahan akibat down spending dan impulsive buying itu yaitu yang pertama adalah konsumen itu cenderung melompat langsung ke keputusan pembelian. Yang kedua ini tahapan pencarian informasi mendalam berkurang karena adanya dorongan emosional sosial. Yang ketiga adanya platform account, dia itu bisa melalui Tokopedia, Lazada, Shopee, dan juga mendukung ini melalui flash sale dan countdown timer, notifikasi deal hari ini, review, rating instannya juga. Dan juga kalau misalkan hubungan dengan impulse buying ini, kita bisa lihat kalau misalnya konsumen ini terdorong membeli tanpa pertimbangan jangka panjang yang merupakan reaksi psikologi terhadap FOMO dan itu bukan untuk kebutuhan rasional. Setelah itu ya hubungan impuls dengan buying konsumen ini, dia ada juga pengaruh terhadap budaya. Pengaruh budaya dan sub budaya digital ini kita bisa lihat kalau budaya digital di Indonesia yaitu fenomena self reward dan flexing di media sosial itu sangat menunjukkan bahwa status dan presentasi setiap barang atau pengalaman. Norma konsumsi ini dipengaruhi oleh kombinasi budaya lokal dan asumsi global, yaitu sebagai yang pertama itu seperti lokal. Kalau lokal itu dia lebih ke orientasi sosial, keinginan terlihat sukses di komunitas. Kalau misalnya global, dia ini mengikuti pengaruhnya dari tren sosial media internasional seperti unboxing, travel, lifestyle yang estetik seperti itu. Dan juga dia itu bisa ada dampaknya. Yang pertama nanti kalau Gen Z dan milenial itu dia merasa harus mengikuti tren untuk meningkatkan doom spending. Yang kedua ini ada konsumsi yang tidak hanya bukan soal produk aja, tapi dengan simbol sosial dan identifikasi digitalnya itu. Yang keempat ada rekomendasi etis bagi brand. Analisis etis ini secara nggak sengaja untuk mengekspoliasi FOMO tidak etis karena manipulasi emosi konsumen menyebabkan stres, hutang, penyesalan. Namun brand tetap bisa sukses tanpa menimbulkan tekanan psikologis. Dan juga solusi etis ini fokus pada edukasi konsumen, misal flash sale, produk yang membawa nilai nyata, promosi dengan pesan belanja yang bijak dan sesuai kebutuhan aja. Yaitu contohnya salah satu kampanye yang beli yang kamu perlukan, nikmati setiap momen, dan gunakan loyalty program atau rewards jangka panjang, bukan urgency FOMO.
Hasilnya konsumen bisa tetap terlibat, ya brand bisa mendapatkan penjualan, tapi kesehatan mental konsumen tidak bisa dikompromikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.